Si dukun ini bukan dukun sembarangan. Dukun ini adalah kuncen dari beberapa ritual pesugihan. Nah, sampailah di mana di satu pilihan. Si dukun mengatakan, kalian percaya nggak kalau ada sosok yang dikenal atau disebut sebagai Kalong Wewe? Nah, kenapa ketika Wewe Gombel itu mengembalikan si anak ini dalam keadaan anyir, sudah tidak bernyawa, ya karena ditaruh di bawah kepitan susunya, ya di bawah payudaranya. Dan ingat, ketika Wewe Gombel mengembalikan anak yang diambilnya, itu berarti anak itu sudah tidak asik lagi. Ya balik-balik itu sudah tidak bernyawa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan jangan lupa like video ini jika sahabat-sahabat suka dengan cerita misteri yang saya bawakan. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91 dan ikutin juga akun Instagram official sebuah kisah misteri dan follow juga TikTok sebuah kisah misteri official. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, boleh hubungi WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Sahabat boleh tuliskan cerita atau bisa kirimkan voice note agar sahabat dapat membagikan kisah pengalaman misteri yang sahabat alami, dan insya Allah kisah yang sahabat bagikan akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di video kali ini kembali sebuah kisah misteri kiriman dari sahabat akan saya ceritakan. Kisah ini datang dari Jawa Timur. Kisah tentang pesugihan BH Wewe Gombel. Pernah nggak mendengar ritual pesugihan seperti ini? Nah, jadi awalnya saya pun agak terkejut ya mendengar ritual pesugihan seperti ini. Namun setelah dijelaskan oleh narasumber, baru saya dapat menelaah dan ternyata inilah misteri dibalik hilangnya anak-anak kecil di saat senjakala. Ternyata makhluk gaib yang dikenal sebagai Wewe Gombel yang mengambil anak-anak kecil tersebut ini ada kaitannya dengan ritual pesugihan. Inilah sebuah kisah nyata pesugihan BH Wewe Gombel. Kisah ini dibagikan oleh seorang sahabat misteri yang bernama Haryanto, atau di sini kita singkat saja dengan nama panggilan Har. Beliau menceritakan sebuah kejadian yang menggemparkan desa tempat Har tinggal di zaman ketika Bapak Har ini menjabat menjadi kepala desa di tempat tersebut. Nah, ketika Bapak Har menjabat menjadi kepala desa, ini Har usianya masih kurang lebih sekitar 12 tahun. Nah, beliau pun ingat betul kejadian yang menggemparkan warga desa pada saat itu. Tentunya membuat pusing Bapak Har selaku kepala desa pada saat itu. Kejadian ini berlatar waktu di tahun 1997 silam. Nah, di tahun 1997 itu, di desa tempat
Har dan bapaknya tinggal, ya, tempat Bapak Har menjabat jadi kepala desa. Awalnya aman, rukun, tentram, adem ayem. Namun satu peristiwa menggemparkan warga ketika ada salah satu anak warga yang berusia 4 tahun ini hilang di rumah ketika sore hari. Sore waktu menjelang masuk maghrib, jadi senjalah. Nah, yang membuat kejadian ini gempar, membuat kejadian ini heboh, anak yang berusia 4 tahun tersebut ini hilang di dalam rumah. Lain cerita kalau anak ini sore-sore waktu maghrib main keluyuran keluar rumah, patutlah ya banyak kecurigaan pastinya akan timbul. Nah, ini si anak betul-betul sedang berada di rumah. Orang tuanya menyadari kalau anak itu ada di rumah dan cuman ditinggal sebentar, tiba-tiba anaknya hilang. Dicari di sekitaran rumah nggak ketemu, dicari di luar rumah nggak ketemu. Akhirnya anak tersebut ditemukan 3 hari setelah hilang pada sore hari itu. Namun naas, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Itulah awal mula kejadian di Kampung Har pada saat itu. Setelah anak yang berusia 4 tahun hilang dan sudah diketemukan dalam keadaan tidak bernyawa, runtutan-runtutan kejadian-kejadian yang aneh, mengerikan mulai terjadi. Ini diperhatikan oleh beberapa warga. Rumah anak yang hilang 3 hari dan ditemukan sudah tidak bernyawa lagi, ini sore-sore kerap kali kayak didatangi oleh sosok nenek tua. Ya, nenek tua tersebut sudah bongkok dan menggunakan kemben berwarna putih mulai dari atas bagian dada sampai menutupi perut dan bagian pinggang. Nenek tersebut berambut putih, berjalan bongkok dengan menggunakan tongkat sebagai alat bantu jalan. Beberapa warga melihat kalau nenek itu ya ingin menuju ke rumah anak yang hilang dan sudah meninggal ini, namun si nenek tidak masuk ke rumah, berdiri di depan rumah lalu mengitari rumah tersebut beberapa kali dan menghilang begitu saja. Nenek ini kerap kali datang di saat waktu menjelang maghrib. Nah, ketika ditanyakan dengan si pemilik rumah atau orang tua dari anak yang meninggal kemarin, mereka tidak menyadari kalau ada nenek-nenek yang ingin datang bertamu, tapi tidak jadi, malah muter-muter rumahnya aja. Namun si pemilik rumah tidak menyadari, malah berpikir kalau warga berkata seperti itu hanya untuk menakut-nakuti mereka. Karena mereka baru saja ketimpa kemalangan ya, anaknya hilang misterius di rumah dan ditemukan meninggal dunia. Ini kalian nakut-nakutin kami aja. Ya, jadi jangan kayak gitulah, kami sedang sedih, kami sedang dilanda duka lah jatuhnya. Tapi warga yang melihat kejadian itu malah berpikir ini ada kaitannya mungkin dengan kematian anakmu. Nah, mulai di situ orang tua dari anak yang meninggal ini mulai berpikir dan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Nah, sampai di situ sahabat-sahabat, kita kembali lagi ke hari-hari sebelumnya, sebelum warga melihat ada sosok nenek-nenek memperhatikan rumah anak yang meninggal kemarin. Jadi ketika anak ini hilang, orang tuanya tentu panik. Ya, orang tuanya mengatakan, tidak mungkin anak kami main di luar. Anakku itu baru kusuapin makan, kata ibunya. Aku naruh piring ke belakang, tiba-tiba ke depan, anakku sudah tidak ada lagi. Dicari di sekitaran rumah tidak ketemu. Waktu semakin gelap, azan maghrib pun berkumandang. Setelah masyarakat atau warga desa selesai menunaikan ibadah sholat maghrib, berkumpullah di rumah yang anak hilang ini tadi, termasuk Bapak Har sebagai Bapak Kepala Desa menanyakan kronologi kejadian dan dijelaskan. Nah, mulai ya, ba'da maghrib itu mereka mencari di sekitaran kampung. Mungkin saja anak ini iseng main atau kesasar, namun sampai tengah malam tidak ditemukan. Masuk hari kedua pencarian. Jadi di hari pertama ini mereka tidak minta bantuan pakar spiritual, tidak minta bantuan orang pintar, jadi mereka nyari acak-acak aja mereka cari. Namun di hari kedua, usulan dari bapaknya Har sebagai kepala desa ini menyarankan coba kita minta bantu sama orang yang bisa
sama orang pintar, ngajak kiai juga, ngajak imam masjid juga, dan imam masjid juga mengatakan ya kami patut mendoakan dan semaksimal mungkin, semampunya lah membantu. Patut juga kita ikhtiar minta bantuan orang-orang yang mengerti tentang hal-hal magis, hal-hal gaib. Nah, didatangkanlah seorang praktisi, kita sebut saja dengan sebutan si Mbah. Nah, Mbah memprediksi kalau anakmu ini itu ndak hilang jauh kemana-mana, namun tidak dapat kita lihat saja. Tapi kalau aku sekarang mau asal tunjuk anakmu di sini disembunyikan oleh sosok ini, aku belum dapat memastikan karena perwujudannya itu belum kelihatan dan bau-bau anakmu pun itu belum tercium. Jadi marilah kita coba melakukan pencarian. Nah, jadi dari habis maghrib pencarian dilakukan sampai sekitar jam 9 malam. Ketika mereka beristirahat semua, dukun ini mengatakan kepada Pak Har, ya, bapaknya si Har selaku bapak kepala desa, dan juga kepada ibu bapak anak yang hilang ini tadi. Dia memiliki pendapat tapi belum pasti kalau anakmu ini itu dimainin sama sosok Wewe Gombel, dibawa masuk ke alam gaib oleh Wewe Gombel. Tapi aku belum dapat melihat di mana sarang Wewe Gombel di kampung ini. Nah, beberapa ritual atau beberapa cara lah yang dilakukan oleh Simbah Dukun, tapi tidak menuai hasil yang sesuai dengan harapan. Lewat dari tengah malam, Mbah Dukun mengatakan pencarian kita akhiri saja. Takutnya Wewe Gombel yang kita cari malah sosok lain yang marah karena merasa terganggu. Nah, di malam ketiga barulah Mbah Dukun ini menyarankan Mbak Daisa, ya, dimulai pencarian di malam ketiga itu, menyuruh seluruh warga ini mengeluarkan pekakas-pekakasnya, mulai dari panci, piring, baskom, gentongan, semuanya dibawa, dan pemuda-pemuda yang ada di sana juga disuruh membuat obor sebanyak mungkin biar desa ini kalau kita telusuri itu terang menerang dengan api obor tersebut. Nah, jadi semuanya sudah disiapkan. Ya, ketika pencarian dimulai, Simbah Dukun ini menaburkan beras kunyit. Jadi mereka ini berjalan berombongan, Simbah Dukun di depan. Jadi setelah beras kunyit ditabur, gentongan dibunyikan. Ya, pokoknya dibunyikan lah biar berisik, dan api obor itu diarahkan sesuai petunjuk dari Mbah Dukun. Nah, sampailah di mana, di satu titik. Ya, titik Mbah Dukun ini mengatakan, kuat rasa hatiku kalau anakmu ini ada di sekitaran tempat ini. Tempat itu adalah sumur tua. Jadi sumur itu sudah ada sebelum bapaknya si Har, si bapak kepala desa ini lahir, sudah ada. Konon katanya zaman-zaman penjajahan dulu itu banyak pribumi-pribumi yang dimasukkan ke dalam sumur tersebut hidup-hidup. Ya, jadi dibunuhlah, dicemplungin ke dalam sumur tersebut. Nah, sumur ini terletak di pinggiran desa, dan di sekitar sumur itu berada ini banyak pepohonan rindang, mulai dari rumpun bambu, banyak batang-batang yang rindang, dan sumur itu pun tidak ditutup. Ya, jadi sumur zaman dulu itu tidak dibatuin, jadi bulat kayak gitu aja. Pernah sekali ditutup, kampung tersebut malah terserang wabah. Jadi ya sumur itu memang dikeramatkan lah atau cukup angker. Nah, Simbah Dukun ini berhenti di sana dan menyuruh seluruh warga ini mukul-mukul kentongan, mukul panci, pokoknya biar berisik seberisik mungkin, sembari Simbah Dukun ini melemparkan beras kunyit ke segala arah. Dan tidak lama kemudian terdengar suara sesuatu yang jatuh dari ketinggian, dan ketika dilihat itulah anak yang mereka cari. Namun ketika ditemukan, anak itu sudah putih pucat, anak itu sudah tidak bernyawa lagi. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan lendir. Sontak ibu bapak dari anak tersebut histeris dan pingsan. Dibawalah jenazah anak ini ke rumah ibu bapaknya. Ibu bapaknya yang pingsan ini digotong. Nah, pihak keluarga di sini kumpul semua dan minta penjelasan sama si Mbah Dukun apa yang sebenarnya terjadi. Itulah Mbah Dukun mengatakan, firasatku dari awal mengatakan tepat kalau anakmu ini diculik sama Wewe Gombel, tapi tidak tahu
kenapa wewe gombel itu bisa ada di sini? Padahal energi wewe gombel di kampung kalian ini boleh dikatakan 0% atau nihil. Nah, dicurigai oleh Simbah Dukun kalau wewe gombel ini memang disuruh atau diperintahkan untuk datang ke desa tersebut dengan maksud dan tujuan tertentu. Untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi hal serupa, Simbah Dukun menyarankan setelah jenazah anak ini dimakamkan, pihak keluarga atau pihak desa harus menyiapkan kain putih kurang lebih sekitar 10 depa. Nanti kain putih itu dibawa dan diletakkan di tempat tertinggi di lokasi anak itu ditemukan. Biarkanlah kain putih itu menjuntai. Istilahnya sebagai tanda peringatan lah kalau lokasi itu lokasi yang dihuni oleh sosok wewe gombel. Nah, karena warga ini ya percaya ya dengan apa yang dikatakan si dukun ini, setelah pemakaman jenazah anak yang berusia 4 tahun ini, warga pun membawa kain putih kurang lebih 10 depa diletakkan di dahan tertinggi dari pohon yang ada di tempat tersebut. Jadi kalau dilihat dari kejauhan, ya kalau ditiup angin, kain putih 10 depa itu kayak menjuntai-juntai. Nah, dari hari itu ya, warga desa di sini mulai was-was. Anak-anak kecil mulai dijaga, mulai diperhatikan, jangan sampai lengah, jangan sampai kejadian serupa terjadi. Dan ketika Bapak Kepala Desa, bapaknya Sihar narasumber kita ini, bertanya kepada Aki Dukun ini, Ki, kira-kira kejadian ini bakal terulang lagi enggak? Atau ya kasih kami solusi, bantu kami, biar sosok wewe gombel itu minggat keluar dari kampung kami. Nah, itulah solusi itu yang tidak dapat diberikan oleh si Aki Dukun ini. Aki Dukun mengatakan, kalau itu saya tidak mampu, silahkan cari orang lain yang lebih pakem lagi. Ya, sampai di sini saja itu sudah syukur saya dapat menemukan titik terang dari hilangnya anak kemarin. Untuk lebih lanjut, saya tidak sanggup, saya tidak mau ambil resiko, karena walaupun energi wewe gombel di kampung kalian ini 0%, ya bukan berasal dari sini, tapi energi yang datang, yang menempati kampung kalian, sosok wewe gombel itu memiliki kemauan yang kuat sekali untuk menetap, dan ada kemauan, ada hajat tertentu yang tidak dapat saya cerna. Saya tidak berani untuk mengusir atau menangkal sosok wewe gombel tersebut. Saya hanya mengatakan hati-hati. Setelah itu si Aki Dukun pun berpamitan untuk pulang dan tidak pernah kelihatan lagi. Nah, dengan wanti-wanti yang diberikan si Aki Dukun, tentunya warga berantisipasi cukup tinggi ya untuk menjaga anak-anak, menjaga keluarganya. Nah, mulai dari situlah kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Salah satunya, beberapa warga memperhatikan kalau ya waktu-waktu senja menjelang maghrib, di rumah anak yang meninggal kemarin itu ada nenek-nenek tua pakai tongkat, rambut putih, pakai kemben dari dada menutupi perut sampai pinggang. Ini berdiri tidak jauh dari pekarangan rumah anak yang meninggal kemarin, memperhatikan rumah tersebut seakan-akan mau bertamu tapi ragu, dan si nenek itu terlihat mengitari rumah tersebut seperti ada yang dicari dan diintainya. Nah, anehnya di sini si pemilik rumah ya, yang tinggal di dalam rumah ini ndak sadar, ndak ngelihat, ndak perhatian pula ada sosok nenek-nenek yang memperhatikan rumah mereka. Menyadari ada sesuatu yang ndak baik terjadi di balik kedukaan yang dialami ibu bapak yang baru saja kehilangan anaknya ini, mereka pun berpikir dan mereka pun mendengarkan ya beberapa kali apa yang dikatakan warga kalau ada nenek-nenek yang memperhatikan rumah mereka ini. Mereka berpikir kalau mungkin saja ini ada petanda tidak baik untuk kami. Di balik kedukaan yang terjadi ini bakal ada sesuatu yang buruk lagi terjadi. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pindah. Pindah ke rumah keluarganya, dan setelah rumah itu dikosongkan, sosok nenek-nenek itu pun tak lagi terlihat di sana, namun berpindah ke rumah tetangga yang lain. Dan warga-warga pun semakin banyak yang memperhatikan dan
dapat melihat perwujudan si nenek-nenek misterius ini. Wajahnya itu terlihat, tapi tidak ada yang kenal. Ini nenek tinggal di mana? Ini keluarganya siapa? Asing sekali bagi mereka. Dan si nenek ini pun mulai dapat diajak berinteraksi. Ketika maghrib, si nenek ini berjalan menuju ke satu arah, ya seperti mengarah ke salah satu rumah warga lah. Nah, berpapasanlah si nenek ini dengan warga desa, dan tentunya warga desa bertanya, "Nek, nenek ini mau kemana? Nenek ini dari mana? Nenek ini siapa? Kok maghrib-maghrib jalan sendirian? Nenek mau kemana?" Nah, si nenek ini tidak menjawab. Dia cuman tersenyum sambil geleng-geleng kepala dan meninggalkan warga desa yang bertanya kepada dirinya. Jalannya itu pelan sekali, terungku-ungku pakai tongkat, pelan-pelan, tapi langkahnya pelan, geraknya itu cepat. Dus, dus, dus. Tiba-tiba ya udah jauh kayak gitu. Nah, warga yang memperhatikan itu kayak merasa merinding loh. Ya, nenek misterius ini kayak membawa aura yang beda lah dengan nenek-nenek pada umumnya. Nah, karena bukan sekali dua kali warga desa berpapasan bertanya sama nenek-nenek ini, nenek itu pun makin kerap datangnya, makin kerap memperlihatkan dirinya, sampai di mana warga ini kompak, nanti kalau si nenek-nenek itu muncul lagi, kita datengin, kita bawa ke balai desa, kita tanya, nenek ini siapa, nenek dari mana, mau ngapain. Nah, tapi ketika niat hati mereka ingin ya interogasi atau nangkep si nenek ini, malah si nenek itu ndak muncul. Yang muncul malah sesuatu yang buruk lagi terjadi di desa tersebut. Kabar satu warga kehilangan anaknya kembali didengar warga desa. Kejadiannya sama dengan kejadian yang sebelumnya. Kejadian anak 4 tahun yang hilang ketika baru disuapin makan sama ibunya. Nah, kejadian anak yang hilang ini, anak itu berusia 3 tahun, masuk 4 tahun juga, seorang anak perempuan. Ini baru habis dimandiin sama ibunya, sekitar jam setengah 6 sore. Ditinggal sebentar, anak itu di dalam kamar, tiba-tiba ibunya masuk ke dalam kamar, anak itu sudah tidak ada lagi. Anak itu menghilang. Nah, warga di sini kembali heboh. Tentunya warga kembali mencari aki dukun yang bantu kemarin. Tapi si aki dukun ini tidak tahu menghilang kemana. Disamperin ke rumahnya di desa seberang, ini tidak ada lagi. Bahkan warganya pun dibawa ngilang juga sama si aki dukun ini. Nah, warga yang tidak tahu harus berbuat apa, ini mencoba untuk mengulangi apa yang telah dilakukan oleh si aki dukun kemarin. Ya, di malam itu juga hilang anak ini kan maghrib. Nah, masuk di waktu malamnya, ini warga berkumpul, bawa segala pekakas lah ya, kayak kemarin, bawa panci, penggorengan, bawa gentongan, bawa ember, dipukul-pukul sambil menaburkan beras kunyit, sambil obor itu diarahkan kemana beras kunyit itu ditabur. Tapi pencarian tidak menuaikan hasil. Bahkan ya, warga desa ini langsung mencari ke tempat anak yang 4 tahun kemarin ditemukan, di lokasi sumur tua, di sekitar rumpun bambu, di sekitar pohon-pohon besar, pohon-pohon rindang yang ada di sana. Mereka langsung mencari, menuju ke sana, melakukan pencarian ke sana, berharap segera anak itu dapat ditemukan. Tapi anak itu tak kunjung ditemukan. Muter-muter sudah di sekitar sumur tua. Beras kunyit sudah habis ditabur ketika salah satu warga memperhatikan di dahan pohon yang paling tinggi yang tempat menggantung kain putih kurang lebih 10 depa, itu kain putihnya sudah tidak ada lagi, menghilang secara misterius. Tentunya ini membuat warga-warga yang ada di sana heboh. Loh, kemana? Siapa yang ngambil kain putih itu? Perasaan kain putih itu diikat kuat, ditiup angin tidak bakal bisa lepas. Kalau tidak ada yang manjat melepaskan ikatan tersebut, tidak bakal bisa terlepas. Loh, ini kok hilang? Malam itu timbul lagi satu pertanyaan. Belum lagi anak hilang ini ditemukan, timbul lagi satu misteri. Siapa? Kemana hilangnya kain putih sebagai penanda atau sebagai tangkal di tempat tersebut? Karena malam itu pencarian tidak membuahkan hasil, pulanglah seluruh warga ke rumah masing-masing, dan tentunya
Orang tua dari anak yang hilang ini merasakan kesedihan yang begitu sangat. Bahkan ayah dari anak yang hilang ini tidak mau meninggalkan lokasi sumur angker tersebut karena dia yakin kalau anaknya ada di sekitar sini. Anakku pasti di sini, tapi kita saja yang tidak dapat melihatnya. Namun dibawalah ya, kalau dibiarin di sumur angker itu sendirian di tengah malam, takutnya nanti nyemplung, bunuh diri, masuk ke dalam sumur, ya nambah masalah lagi. Nah, bubarlah ya warga yang mencari anak hilang pada malam itu. Dan pagi-pagi sekali Bapaknya Har selaku kepala desa langsung berinisiatif untuk mencari informasi siapa sekiranya selain Mbah Dukun yang kemarin yang paham dengan hal-hal seperti yang terjadi di kampungnya. Karena beberapa ustadz, beberapa kiai yang ada di kampungnya yang turut serta melakukan pencarian di malam kemarin, ini mereka angkat tangan. Mereka merasa kalau memang diganggu sama sosok makhluk gaib, ya Wewe Gombel nyembunyiinnya pastilah sudah dikeluarin sama Wewe Gombel tersebut dari persembunyiannya. Tapi perasaan dari ustadz atau kiai yang ada di kampung itu, ini ada sesuatu yang lain, ada sesuatu yang berbeda. Nah, jadi Bapaknya Har selaku bapak kepala desa ya keluarlah dari desa tersebut mencari siapa yang sekiranya nanti malam bisa dibawa untuk membantu pencarian dalam tanda kutip orang-orang yang memiliki kemampuan kebatinan seperti Mbah Dukun kemarin. Nah, bertemulah dengan satu orang perempuan. Jadi usianya itu hampir menginjak 60 tahun lah, dan dikenal di kampung seberang nenek ini memang praktisi dalam pengobatan supranatural atau pengobatan non medis. Nah, bertemulah bapaknya Har, Bapak Har minta dengan sangat tolonglah kalau memang nenek bisa membantu. Nah, si nenek ini membaca apa yang terjadi semalam di kampung tersebut, dan si nenek mengatakan kalau aku tidak mampu, kalau aku tidak sanggup, kalian buat saja doa bersama di lokasi yang kalian curigai Wewe Gombel itu bawa anak yang hilang ini sembunyi di sana atau disembunyikan di sana. Doain aja, bacain Yasin berkali-kali sampai Wewe Gombel itu mengembalikan anak tersebut. Nah, jadi kalau minta saya turun langsung ke sana, saya tidak mampu. Sama persis seperti apa yang dikatakan oleh Mbah Dukun yang kemarin. Tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan ini karena Wewe Gombel atau sosok makhluk gaib yang tengah mengganggu warga desa pada saat itu ini ada maksud dan tujuan tertentu. Bukan cuma sekedar terganggu jadi dia balik ganggu, enggak. Memang ada yang menghajatkan sosok itu ada di sana dan mengganggu, khususnya menculik anak-anak di bawah umur. Nah, mendengar penjelasan seperti itu, patah aranglah semangat Bapak Har untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tidak tahu lagi harus berbuat apa, satu-satunya hanyalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada yang maha pemberi maha pengasih untuk dapat memberikan solusi dalam permasalahan ini. Ya, jadi selain arahan dari perempuan tua tersebut untuk di area yang kalian yakini sosok itu ada di sana, bacain Yasin sampai pagi. Nah, Pak Ustadz juga menyarankan seperti itu. Malam kedua ini tidak dilakukan pencarian lagi, tidak bawa pekakas atau bawa obor, bawa beras kunyit lagi, tidak. Mereka bawa tikar, mereka bawa Yasin, mereka baca Yasin sama-sama. Hampir seluruh warga desa lah, tidak laki-laki, tidak perempuan, baca Yasin di sana. Tapi sampai mendekati subuh, mereka ganti-gantian baca Yasin. Tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda kemunculan dari anak yang mereka cari. 2 hari sudah anak itu hilang. Tentunya membuat ibu dan ayah anak tersebut semakin sedih. Hari ketiga masuk, Yasinan kembali dilakukan, dan di hari keempat, tepatnya sore, ya anak ini kan hilangnya sore, di hari keempat sore, nenek-nenek yang mereka cari, yang ingin mereka tanyakan, nenek-nenek bongkok, nenek-nenek tua yang berjalan pakai tongkat, rambut putih, menggunakan kemben kain putih yang dililit dari dada atas ya sampai ke bagian perut dan menutupi pinggang, ini muncul kembali di desa mereka. Jadi salah satu warga
sebut saja dengan nama Gimin. Gimin ini tidak sengaja ketika dia balik dari sawah, kurang lebih ya hampir-hampir azan maghrib lah. Jadi dia ngelihat dari jauh, itu bukannya sosok nenek-nenek yang diceritakan warga kemarin. Walaupun Gimin tidak pernah bertemu atau tidak pernah melihat sosok nenek itu sebelumnya, tapi dari gambaran, dari ciri-ciri, dan waktu munculnya, ini sesuai dengan cerita yang disampaikan oleh warga yang bertemu. Ini nih, ini pasti si nenek itu. Inilah nih yang menyebabkan anak-anak hilang di kampung ini. Nah, si Gimin ini sok berani, nekat, dia langsung nyamperin si nenek dan langsung to the point mengatakan, "Nek, kamu ini siapa? Jurik kah? Hantu kah? Setan kah? Maghrib-maghrib keluyuran di desa orang. Hei, anak kecil mana lagi yang mau kamu culik? Hei, balikin anak tetanggaku." Si nenek ini merespon cuman sambil geleng-geleng kepala, ya sambil cengengesan dan berjalan pelan menggunakan tongkat, bungkuk-bungkuk. Tapi walaupun langkahnya pelan, tapi cepat sekali menjauh dari Gimin yang berdiri terpaku. Melihat sorot mata nenek itu tajam sekali. Sorot matanya begitu bening. Sampai-sampai Gimin tidak bergeming. Nah, seketika saja nenek itu sudah menjauh, baru Gimin ini bisa istighfar. Astagfirullahaladzim, azan maghrib pun berkumandang. Nah, jadi setelah sholat maghrib berjamaah di masjid, ya Gimin tadi langsunglah bercerita kepada orang-orang, bapak-bapak yang ada di masjid, tadi aku pulang dari sawah, aku ketemu sama nenek yang kita cari. Aduh, aku yakin ini bakal ada korban selanjutnya. Nenek yang mana? Karena Gimin ini ceritanya tuh tergesa-gesa ya. Nah, diceritain lah nenek yang kalian bilang, ya, yang mantau rumah korban pertama, anak yang 4 tahun hilang 3 hari, ditemukan meninggal dan orang tuanya sudah keluar dari desa ini karena ketakutan. Nah, aku ketemu lagi kemarin dengan informasi yang didapat sama Gimin. Ya, warga di sini semakin curiga kalau di kampungnya ini ada apa-apanya. Dan tepat kecurigaan warga menjelang subuh, teriakan dari rumah kedua orang tua anak yang hilang yang kedua, anak usia 3 masuk 4 tahun, perempuan yang hilang sore-sore kemarin. Dari rumahnya terdengar teriakan, tolong kami. Ramailah warga keluar, tetangga-tetangga pada keluar melihat apa yang terjadi. Seluruh warga yang datang subuh itu ke rumah pasangan suami istri yang minta tolong ini melihat kalau anak yang mereka cari ini ada di dalam kamarnya, terbujur kaku dengan tubuh yang penuh dengan lendir. Dengan wajah dan kulit pucat putih, anak itu sudah meninggal dunia. Persis seperti penemuan anak yang pertama, begitulah kondisinya. Tubuhnya itu udah putih, pucat, penuh dengan lendir dan aroma anyir yang begitu pekat. Menerima kenyataan kalau anak yang mereka harapkan, mereka doakan, masih bisa diselamatkanlah kembali dalam keadaan hidup, ternyata nggak tahu siapa yang mengantarkan, tiba-tiba ada di atas ranjangnya di dalam kamar, sudah kayak gitu bentuknya. Orang tua mana yang nggak sedih? Pastilah sedih sekali. Tapi mau diapakan? Nasi sudah menjadi bubur. Tinggal saja warga desa di sini mencari tahu lebih dalam lagi apa penyebab peristiwa ini sampai terjadi. Dan begitu si nenek muncul di maghrib kemarin, subuh anak itu seakan-akan dikembalikan oleh si nenek. Dan setelah pemakaman anak yang kedua ini, warga melewati sumur tua yang ada di ujung desa, melihat ke atas, tahu nggak? Kain putih yang kemarin hilang. Yang dipikir warga, siapalah yang manjat pohon ini ngambil kain putih 10 depa, itu ada lagi di sana. Seakan-akan balik di posisi pertama diikatkan di ranting teratas dari pohon tinggi tersebut. Ini adalah sebuah kejadian misteri yang membingungkan warga desa, terutama bapaknya Har selaku kepala desa. Menyadari situasi desa mereka sedang tidak baik-baik saja tentunya,
pemuda-pemudi, warga-warga yang ada di desa tersebut, mereka membentuk tim ronda ini lebih diperketat lagi. Mulai dari jam 4 sore itu sudah ada yang patroli, mulai dari perbatasan desa sampai di tengah desa sampai menjelang subuh. Jadi ada beberapa tim yang dibentuk, muda-mudi, bapak-bapak, semuanya ikutlah ya dalam patroli atau dalam ronda tersebut untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan terulang kembali. Nah, beberapa muda-mudi yang patroli di sore hari, mereka ingin sekali bertemu dengan sosok nenek misterius tersebut. Seperti apa sih wujudnya? Itu tampangnya gimana? Tapi tak ada satupun yang bertemu dengan si nenek tersebut. Jadi setelah kematian korban kedua, kurang lebih sekitar 10 hari, kembali sosok nenek itu menampakkan wujudnya. Nenek itu terlihat berjalan menuju ke arah rumah yang sama seperti dulu. Rumah siapa? Rumah yang sekarang posisinya sudah kosong, rumah korban pertama penculikan Wewe Gombel. Tapi yang melihat kemunculan si nenek ini bukan pemuda-pemudi yang tengah patroli di sore hari. Yang melihat itu adalah tetangga dari rumah kosong tersebut. Ketika ia ingin menutup pintu depan rumahnya, jelas dia melihat nenek itu berjalan menggunakan tongkat melewati pekarangan rumahnya menuju rumah sebelah. Menurut pengakuan saksi mata yang melihat kemunculan nenek yang sudah hilang 10 hari lebih ini, dia merasakan kayak aura desa itu, aura kampung itu ketika nenek ini muncul memang berbeda sekali. Jadi kayak ya ngeri lah, kayak merinding lah. Tiba-tiba pintu pun ditutup, dia ngintip dari jendelanya, dari kaca jendelanya. Nah, dia memperhatikan kalau si nenek itu entah apalah yang dilakukannya dengan posisi ngebungkuk kayak gini. Dia nunjuk tongkatnya itu ke arah rumah yang kosong dan seakan-akan menggambarkan sesuatu dengan tongkat yang dipegangnya. Lalu seketika saja si nenek menghilang. Ketika azan maghrib berkumandang, nenek itu tiba-tiba menghilang seketika. Dengan kesaksian terbaru dari warga yang melihat langsung si nenek ini muncul, Bapak Nyahar selaku bapak kepala desa ini semakin puyeng, semakin bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Sosok nenek itu manusiakah, setankah, atau itu Wewe Gombelnya? Nah, karena dari ciri-ciri yang disebutkan warga, nenek itu menggunakan kemben, ya, kain putih kemben melilit dada, perut sampai ke pinggang, yang mana sesuai dengan apa yang diminta sama dukun yang pertama, ya, yang menemukan jasad anak yang hilang 3 hari, itu minta kain putih 10 depah. Ya mirip lah, kain putih itu kayak kembenan lah, bisa dijadikan kembenan. Nah, dari rentetan kejadian misteri di kampung tersebut yang terjadi kurang lebih ya 2 bulanan lah, 1,5 bulan lah berturut-turut terjadi dengan kecurigaan yang fokus kepada satu nenek-nenek ini tadi, ya warga desa pun mulai mencoba untuk berpikir dengan logika, mengaitkan satu kejadian dengan kejadian lain, dan akhirnya warga desa menyimpulkan bahwa mereka tidak bisa tinggal diam begini saja. Kalau didiemin pasti seperti kayak kemarin setelah korban pertama hilang, nenek itu muncul. Tidak lama kemudian ada korban baru lagi muncul. Nah, jadi anak-anak yang usia tanggung di bawah 10 tahun ini disarankan untuk keluar dari desa tersebut. Jadi dibawalah nginep di rumah keluarga atau di rumah saudara. Yang penting tidak di desa itu. Takutnya nanti lepas dari pengawasan dan kejadian yang tak diinginkan terjadi kembali. Namun, sebelum antisipasi itu dilakukan kembali, berita yang tak mengenakan terdengar. Satu bocah berusia 5 tahun lagi-lagi menghilang di dalam rumahnya di saat senja tiba. Pengakuan dari ibu bapaknya, si anak ini sedang rebahan di atas tempat tidur di dalam kamar.
Si bapak tengah siap-siap pakai sarung, mau pakai baju koko, siap-siap mau sholat berjamaah di masjid desa tersebut. Sedangkan si ibu ini tengah sibuk rapikan pakaian di samping tempat anak ini tidur. Jadi ibu dan bapaknya ini sama-sama ada di dalam kamar. Nah, meleng dikit aja si bapak nanya sama ibu, "Bu, mana anak kita?" Nah, si ibu kembali bertanya sama bapak, "Loh, bukannya tadi di sini, Pak?" "Iya, tadi kan rebahan di dekat kamu." Nah, paniklah sepasang suami istri ini. Dicari di rumah ndak ketemu, dicari di pekarangan rumah ndak ketemu, minta tolong. Maghrib teriak minta tolong, ramelah warga berkumpul. Dan warga sudah tahu jawabannya seperti apa, kejadian selanjutnya itu seperti apa. Jadi warga ndak antusias lagi lah untuk melakukan pencarian. Jadi warga ramai-ramai mendatangi sumur tua, bawa tikar, bawa surat yasin, bacain yasin ganti-gantian sampai menjelang subuh. Namun hilangnya anak ketiga di desa tersebut, di kampung tersebut, ini cukup lama, sahabat-sahabat. Kurang lebih sekitar 3 minggu tak ditemukan. Dan yang anehnya lagi, selama 3 minggu anak ini ndak balik-balik ke rumah, ndak kelihatan batang hidungnya. Tapi di dalam kamar anak itu biasa tidur, di dalam kamar anak itu biasa main. Lemari tempat menyimpan baju anak ini sering pintunya itu terbuka sendiri dan susunan bajunya itu tiba-tiba bisa berantakan sendiri. Nah, mainan yang ada di rumah itu ya bisa main sendiri dia. Mobil-mobilan itu kayak ngeng, bergerak sendiri. Itu bukan sekali dua kali terjadi. Selama 3 minggu anak itu hilang. Kejadian-kejadian aneh terkait barang-barang kepunyaan si anak ini kerap kali terjadi di rumah tersebut. Nah, setelah 3 minggu berlalu, warga-warga ini cuman yasinan itu batas seminggu di sumur tua, di pohon besar itu. Lepas dari seminggu, warga sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi masuk minggu kedua, orang tuanya ya sedih. Orang tuanya terus mencari, tapi tidak menemukan jalan keluar. Orang tuanya terus mencari, tapi tidak menemukan titik terang. Masuk minggu ketiga, pas di minggu ketiga, si anak ini kembali ke rumah dalam keadaan tak sadarkan diri. Jadi anak itu jalan ya dari arah luar rumah, dari arah pekarangan, itu tatapannya kayak kosong. Berjalan lurus saja di sore hari sekitar jam 5:30 sore. Ibu dan bapaknya pada sore itu tengah duduk di teras, tiba-tiba saja kaget. Dari kejauhan, Bu, itu anak kita bukan, Bu, itu si abang bukan, Bu. Iya Pak, abang Pak. Nah, jadi orang tuanya ini nggak berani ngejar. Ya takut kalau itu cuma halusinasi, jadi ya ditunggunya aja. Anaknya itu berjalan mendekati pekarangan, masuk pekarangan, dan pas berhenti di depan pintu rumah. Karena pada saat itu pintu rumah ini tertutup, kedua orang tuanya duduk di kursi teras depan rumah. Nah, orang tuanya duduk di teras ya, di kursi teras depan rumah. Si anak ini berdiri di samping mereka. Anak ini kayak nggak sadar kalau ada orang tuanya di sana. Jadi cuman berdiri dengan tatapan kosong. Badannya ini penuh dengan lendir, kalau kami orang Jambi bilang ayit. Penuh dengan ait. Nah, jadi berdiri aja. Ibu bapaknya ndak berani nyapa, ndak berani negur. Barulah si ibu yang ndak bisa menahan kerinduan tiba-tiba meluk si anak. Ketika anak dipeluk, badannya pun lemas, langsung dingin seketika dan nafasnya pun hilang. Di sore hari itu, anak ini pulang seakan-akan pulang untuk mengantarkan jasadnya. Sontak ini membuat seluruh warga terkejut. Ini apalagi yang terjadi di desa kita. Ini sudah masuk bulan ketiga dan korbannya itu sudah ada 3 anak. Setelah peristiwa ketiga ini, warga desa menghadapi permasalahan ini seperti tengah menghadapi teka-teki yang begitu rumit. Warga desa tidak berani asal untuk berpendapat. Nah, tentunya di sini bapaknya Sihar ini harus memiliki pendapat yang kuat untuk membuat warga desanya tenang.
istilahnya tegas, ini masalah apa, ini kejadiannya apa, mesti dicarikan solusinya. Ya, walaupun bapaknya Syihar ini tidak tahu juga sebenarnya harus menegaskan ke arah mana permasalahan ini. Namun, itu tadi saya bilang, kejadian ini layaknya seperti teka-teki besar. Kaitkan yang satu, ketemu satu petunjuk. Nah, Bapak Har mengajak beberapa warga desa yang mengetahui permasalahan ini dari awal untuk merumuskan kejadian ini. Diambillah kesimpulan, sahabat-sahabat, bahwa kejadian pertama dialami pasangan suami istri, sebut saja Bayu dan Ayu. Yang mana anak pertama mereka ini tiba-tiba saja hilang menurut pengakuan Ayu. Anak itu baru saja disuapin makan dan tiba-tiba hilang begitu saja mendekati azan maghrib. Setelah 3 hari menghilang, anak Bayu dan Ayu akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Setelah jenazah dimakamkan, usul dari dukun ya suruh bawa kain putih 10 depa untuk diikat di ranting kayu tertinggi, di ranting pohon tertinggi tempat penemuan jasad anak Bayu dan Ayu. Itu dilakukan warga dan tiba-tiba saja kain itu menghilang secara misterius. Nenek tua misterius muncul dan sering datang untuk melihat atau memperhatikan rumah Bayu dan Ayu. Ketika Bayu dan Ayu ditanya, masa kamu tidak melihat sih ada nenek tua yang memperhatikan rumah kamu hampir setiap sore? Mereka mengatakan, enggak, kami tidak melihat, kami tidak tahu. Dan tiba-tiba saja mereka merasa ketakutan dan memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut, mengosongkan rumah tersebut, keluar dari desa itu. Dalam kondisi rumah itu kosong, Ayu dan Bayu tidak ada di sana. Namun, perwujudan si nenek misterius ini masih tetap datang memperhatikan rumah mereka, mengitari rumah mereka, dan kesaksian terakhir dari tetangga rumah Bayu dan Ayu ini melihat si nenek tua itu berdiri di pekarangan rumah Bayu dan Ayu sembari mengangkat tongkat yang dipegangnya, dan tongkat itu seakan-akan menulis sesuatu. Nah, jadi dari kepergian Bayu dan Ayu, mereka ini sama sekali tidak pernah balik lagi ke desa tersebut. Kayak hilang bles begitu aja. Nah, rentetan kejadian ini pun disimpulkan bahwa si nenek itu selalu muncul di depan rumah Bayu dan Ayu. Seperti hilangnya anak yang kedua, nenek itu muncul di depan rumah Bayu dan Ayu. Dan seperti hilangnya anak yang ketiga, nenek itu muncul di depan rumah Bayu dan Ayu. Ada apa hubungan Bayu dan Ayu dengan si nenek misterius? Nah, mulailah di sini warga mencari tahu di mana Bayu dan Ayu pindah. Kenapa Mbok ya ndak pulang-pulang? Sudah 3 bulan lebih. Mulailah pencarian dilakukan. Pencarian Bayu dan Ayu tidak mudah, sahabat-sahabat. Ya, mereka pergi jauh dari desa tersebut, dan ketika ditemukan, warga yang menemukan kondisi kehidupan Bayu dan Ayu ini sangat tercengang sekali. Seakan-akan kayak ini loh, seakan-akan tidak percaya, masa iya itu Bayu, masa iya itu Ayu, mana mungkin mereka naik mobil bagus kayak gitu. Salah lihat kali, mirip kali, diikutin sama orang itu. Bayu dan Ayu tinggal di sebuah rumah yang mewah, sebuah rumah yang cukup besar. Nah, bertanyalah orang yang buntutin Bayu dan Ayu ini, ya, bertanya kepada tetangga sekitar, itu yang tinggal di rumah gedongan itu namanya siapa? Dan orang yang ditanya ini pun menjawab, oh, kalau yang laki-laki itu namanya Pak Bayu, kalau yang perempuan itu namanya Bu Ayu. Tercenganglah warga desa yang menemukan keberadaan Bayu dan Ayu. Dalam waktu 3 bulan, kehidupannya seperti 180 derajat berputar ke atas. Yang mana mereka pergi meninggalkan desa.
ini dalam keadaan duka. Mereka pergi meninggalkan desa dalam keadaan cemas, sesuatu yang buruk akan terjadi kepada kami. Lebih baik kami pergi meninggalkan desa ini. Laporan ini pun diterima oleh Bapak Kepala Desa. Diterima oleh bapaknya Sihar. Tapi bapaknya Sihar tidak langsung menyimpulkan ini ada kaitannya. Namun warga-warga yang lain tidak sependapat dan mereka mencari tahu lebih dalam lagi. Nah, jadi proses untuk mengungkap peristiwa ini cukup lama, sahabat-sahabat. Kurang lebih hampir 1 tahun, yang mana menjelang masalah ini terbongkar. Korban anak kecil di desa tersebut bertambah 2 orang lagi. Bertambah 2 bocah lagi. Total dari korban pertama, anak Bayu dan Ayu, ada 5 anak-anak yang menjadi korban. Meninggal secara misterius, hilang entah kemana, tiba-tiba balik, tinggal jasadnya saja. Nah, dalam penyelidikan masalah ini, tentunya warga desa bukan cuman sekedar mencari Bayu dan Ayu. Warga desa juga mencari dukun yang dulu membantu warga desa menemukan jasad anak Ayu dan Bayu. Tapi mencari dukun ini lebih susah, memakan waktu yang cukup lama, dan akhirnya si dukun dapat ditemukan. Nah, ketika si dukun ini dibawa lagi balik ke desa tersebut, dukun ini kayak wajahnya itu panik, kayak wajahnya itu ketakutan. Jadi si dukun ini didudukkanlah oleh masyarakat desa. Ada di situ bapaknya Sihar selaku bapak kepala desa, pembuka agama, tua-tua Tengganai, semuanya duduk di sana dan menanyakan, apa yang kamu sembunyikan dari permasalahan yang sudah setahun lebih lewat? Tahu enggak kamu? Dari masalah kejadian yang pertama sampai hari ini, itu sudah 5 korban anak-anak di kampung kami yang meninggalnya itu misterius sekali. Bahkan setahun belakangan ini, kejadian-kejadian aneh kerap kali terjadi. Pasti kamu tahu apa yang tidak kami ketahui. Jadi diminta dengan sangatlah apa yang diketahui sama dukun tersebut, minta dibuka biar masalah ini dapat diselesaikan. Dan kalau memang ada keterkaitan si dukun ini dengan permasalahan atau akar dari permasalahan ini, warga desa berjanji, kami akan melepaskan kamu. Yang penting kamu bisa menyelesaikan permasalahan ini. Istilahnya kalau kutukan, cabut kutukan ini dan kamu akan kami maafkan. Daripada tahun bertambah, korban semakin banyak. Nah, karena negosiasi atau pujuk rayu lembut dari warga desa ini membuat si dukun akhirnya lemah hati dan membuka apa yang sebenarnya terjadi dari awal di desa tersebut. Jadi dukun ini sudah kenal duluan dengan Ayu dan Bayu. Dukun ini itu didatangi Ayu dan Bayu. Ayu dan Bayu meminta pertolongan, minta jalan kaya instan atau pesugihan. Si dukun ini bukan dukun sembarangan. Dukun ini adalah kuncen dari beberapa ritual pesugihan, yang mana Ayu dan Bayu tidak menolak ritual pesugihan apa saja, yang penting bisa bikin hidup kami makmur, bisa bikin duit kami banyak, bisa bikin hidup kami tenang dan bergelimang harta. Nah, sampailah di mana di satu pilihan si dukun mengatakan, kalian percaya nggak kalau ada sosok yang dikenal atau disebut sebagai kalong wewe, atau umum disebut di masyarakat dengan sebutan wewe gombel? Kalian percaya enggak kalau sosok itu benar-benar ada dan sosok itu benar-benar nyata? Tentunya Ayu dan Bayu mengatakan enggak, kami enggak percaya. Kamu percaya enggak kalau sosok itu nyata? Kalau sosok itu ada, sosok itu bisa memberikan kamu kekayaan. Barulah mendengar kekayaan Ayu dan Bayu ini, ya kami percaya. Dan bagaimana
caranya kami mendapatkan kekayaan dari pesugihan wewe gombel. Nah, si dukun ini menceritakan semua, menjelaskan semua bahwa sosok gaib yang disebut kalong wewe atau wewe gombel ini sosok yang memiliki perwujudan seperti genderuwo atau seperti raksasa. Sosok wewe gombel ini adalah sosok perwujudan perempuan, atau kalau manusia itu berjenis kelamin perempuan, dengan tubuh besar, dengan payudara yang mengelendot sampai menggeser tanah. Dan kalong wewe atau wewe gombel ini sangat suka sekali, sangat senang sekali kalau diberikan mainan anak-anak. Bukan mainan yang dimainkan anak-anak, tapi anak-anak manusia diberikan kepada wewe gombel untuk dijadikan mainan. Ketika wewe gombel merasa senang, ketika wewe gombel kau berikan mainan anak-anak, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Nah, mendengar itu, ya, Bayu dan Ayu, ya karena syaratnya tidak banyak, ya, karena ritualnya itu tidak susah, ya dia setuju-setuju aja. Nah, si dukun ini mengatakan kepada Bayu dan Ayu, tapi ketika perjanjian ini sudah terikat dengan wewe gombel, ketika anak pertama sudah kau berikan menjadi mainan wewe gombel, ketika anak itu sudah dianggap wewe gombel ndak asik lagi, ndak seru lagi, anak itu akan dikembalikan dan kau harus mencari gantinya. Entah itu 3 hari, entah itu sebulan, entah itu setahun. Ketika anak itu sudah dikembalikan, berarti kau harus bersiap mencarikan gantinya. Kalau tidak, kau yang akan dijadikan mainan oleh wewe gombel. Tahu ndak mainan apa yang dimaksud oleh wewe gombel? Anak itu diajak main di mana? Di bawah susunya yang besar ngelantot. Jadi anak-anak itu ditaruhnya di bawah susu. Makanya ndak kelihatan kalau dicari. Makanya tubuh anak-anak itu penuh dengan lendir dan anyir. Ya ditaruh, dikopek di bawah susunya. Nah, disitulah wewe gombel senang memainkan anak-anak. Nah, mendengar ya syarat-syarat yang tidak susah. Syarat-syarat ya nyari anak-anak gampang lah. Ya, di setiap desa banyak anak-anak, gitu kan. Mereka akhirnya setuju. Yang mana pada saat itu statusnya Ayu dan Bayu ini memiliki seorang anak yang berusia 4 tahun. Dan si dukun ini tidak mengatakan kalau tumbalnya itu harus anak sendiri, enggak. Yang penting anak kecil. Anak kecil di bawah 10 tahun. Itulah ya kegemaran mainan wewe gombel. Nah, jadi syarat yang diberikan si dukun itu gampang. Jadi syarat untuk mengikat perjanjian dengan wewe gombel ini ada beberapa ritual khusus. Jadi dijelaskan sama si dukun, Ayu dan Bayu ini harus mempersiapkan kain putih 10 depa. Untuk apa kain putih 10 depa? Kain putih itu akan digunakan wewe gombel untuk menyembunyikan susunya yang besar, agar wewe gombel dapat mewujudkan diri ya di tengah masyarakat dan mencari atau memilih sendiri anak mana yang disukai wewe gombel untuk dibawanya dijadikan mainan. Jadi syarat pertama, Bayu dan Ayu harus bertarak atau bersemedi lah di satu tempat yang diyakini ya tempat itu adalah kerajaan gaib dari wewe gombel, dan itu terletak jauh dari desa mereka. Jadi bukan di desa mereka ini, tidak, jauh sekali. Nah, jadi bawalah kain putih itu, letakkan kain putih itu di atas sebuah batu besar. Nah, kalian sepasang suami istri bersemedilah di sana. Dan ketika kain putih itu hilang, berarti kalian telah diterima mengikat janji dengan wewe gombel, dan wewe gombel akan mewujudkan diri ke dunia nyata dengan perwujudan nenek tua tak berdaya. Nah, jadi kain putih yang kau berikan, kain putih yang
sebagai pengikat, itulah yang dijadikan Wewe Gombel untuk menyembunyikan payudaranya ini. Bayu dan Ayu sudah melakukan itu. Kain putih itu diterima oleh Wewe Gombel, dan satu peristiwa yang terjadi di luar ekspektasi Bayu dan Ayu. Korban pertama atau mainan pertama yang diambil Wewe Gombel adalah anak kandung mereka sendiri. Anak Bayu dan Ayu itu sendiri. Jadi, kenapa saya bisa datang ke sini? Ya, karena secara tidak langsung saya diminta untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, tapi apa yang dikatakan Bayu dan Ayu ketika menyuruh saya datang ke sini? Mereka mengatakan, "Udahlah, ya, yang penting anak saya balik, saya tidak bakal meneruskan pesugihan ini lagi." Nah, saya menerima. Ya, kalau kamu tidak bakal melanjutkan pesugihan ini lagi karena kamu tahu rasanya kehilangan seorang anak itu seperti apa. Ya, jadi dibantulah sama si dukun ini, dan itulah dukun ini dapat menemukan tempat Wewe Gombel menyembunyikan anak Bayu dan Ayu. Nah, kenapa ketika Wewe Gombel itu mengembalikan si anak ini dalam keadaan anyir, sudah tidak bernyawa, ya karena ditaruh di bawah kepetan susunya, ya di bawah payudaranya. Dan ingat, ketika Wewe Gombel mengembalikan anak yang diambilnya, itu berarti anak itu sudah tidak asik lagi. Ya, balik-balik itu sudah tidak bernyawa lagi, sudah meninggal dunia. Nah, Bayu dan Ayu ini melihat kondisi anaknya seperti itu, dia shock. Bayu dan Ayu melihat kondisi anaknya seperti itu, dia tidak terima dan akhirnya jatuh pingsan. Makanya Simbah dukun ini mengatakan sebelum dia keluar dari desa tersebut, sebelum menghilang, ketika bapaknya Sihar minta tolong gimana solusinya biar Wewe Gombel itu tidak mengganggu warga kami, Simbah dukun ini mengatakan, "Saya angkat tangan karena ini ada hajat seseorang yang menginginkan sosok itu ada di sini dan ada tujuan tersendiri." Nah, ternyata Bayu dan Ayu, ya, Bayu dan Ayu ini setelah anaknya meninggal, dia tidak melepas ritual pesugihan tersebut. Dia terus menjalankan, ibarat kata seperti ini, palang tanggung, anakku sudah jadi tumbal, ya sudah, nikmati saja. Nah, jadi dalam proses dia menjalankan ritual pesugihannya ini, Bayu dan Ayu ini, mereka membuat drama seakan-akan mereka ini korban. Mereka membuat skenario yang begitu apik, membuat skenario yang begitu rapi, ya. Dilihat masyarakat kalau mereka ini korban. Dilihat masyarakat kalau mereka ini orang tua yang anaknya diambil sama sosok makhluk gaib. Nah, jadi masyarakat ndak curiga, ndak apa, malah masyarakat simpatis, ya. Masyarakat peduli, ya, dikasih tahu, kamu lihat tuh ada nenek-nenek memperhatikan rumahmu. Mungkin nenek itu punya niat jahat, nenek-nenek itu mungkin makhluk gaib. Nah, diperingatin terus sampai-sampai itu menjadi alasan mereka untuk keluar dari desa tersebut agar dapat melancarkan misinya, ya, mencari mainan untuk Wewe Gombel itu lancar jaya. Nah, kain putih yang dibawa, yang dibentang, yang diikat di atas batang setelah pemakaman anak Bayu dan Ayu, itulah kekuatan gaib yang diikat di desa tersebut agar Wewe Gombel itu menetap dan mencari mangsa di desa tersebut. Setelah mendengar penjelasan dukun, ya, Mbah Dukun atau juru kunci pesugihan ini, sontak seluruh warga geram. Seluruh warga di sini mau mencabik-cabik wajah dan tubuhnya Bayu dan Ayu, tapi Bapak Kepala Desa di sini tenang. Apakah patut kita mendengar dari sebelah pihak? Apakah bisa, ya, kita mendengar kesaksian dari satu orang? Mungkin dia mau menyelamatkan dirinya, dia memfitnah Bayu dan Ayu. Panggil, jemput, dan dipaksa Bayu dan Ayu kembali ke desa tersebut. Bayu, Ayu, dukun ini, juru kunci ini didudukkan di depan masyarakat dan mereka berdebat, bertengkar, main salah-salahan, dan pada akhirnya Bayu dan Ayu mengakui apa yang dikatakan oleh si dukun betul adanya. Apa yang dikatakan si dukun memang iya, kami melakukan hal tersebut, dan pecahlah teka-teki yang selama ini menyelimuti desa tersebut. Sosok nenek tua
yang sering dilihat warga bolak-balik memperhatikan rumah Bayu dan Ayu, ternyata itulah sosok jelmaan wewe gombel yang dipelihara Bayu dan Ayu untuk mendapatkan kekayaan. Lantas, hukuman apa yang diterima Bayu dan Ayu? Nah, ini seru nih, sahabat-sahabat. Karena ritual pesugihan ini masih dilakukan Bayu dan Ayu, tentunya Bayu dan Ayu ini harus memutus ritual pesugihan yang dilakukannya pada saat itu juga. Gimana cara untuk memutus ritual pesugihan tersebut? Mereka harus mengorbankan diri untuk menggantikan mainan dari si wewe gombel dan melepaskan ikatan yang ada atau kemben yang ada di tubuh si wewe gombel agar wewe gombel ini tidak bisa menjelma lagi menjadi manusia, menjadi nenek-nenek untuk memperhatikan anak-anak yang mau diambilnya. Dengan cara apa? Kembali si dukun ini yang menyelesaikannya. Bayu dan Ayu diarak warga desa ke tempat anaknya ditemukan, tepatnya di pinggiran desa di lokasi sumur tua. Yang mana kain putih yang diikat di atas dahan tertinggi dari pohon yang berdiri di samping sumur tua itu ndak ada lagi. Menandakan kalau kain itu ndak ada lagi, berarti kain itu tengah dipakai sama si wewe gombel. Berarti wewe gombel tengah mencari mainan baru. Nah, disitulah Bayu dan Ayu harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Dengan cara mengorbankan salah satu jiwa dari Ayu atau Bayu, disitulah mereka baru dapat melepaskan ikatan perjanjian yang akan terus meneror warga kampung. Si dukun mengatakan, kita buat ritual di rumahmu. Dan nanti, ya, kita lihat saja, siapa di antara kamu, suamikah atau istrikah, yang akan dijadikan mainan atau dijadikan pelepas ya dari ritual ini oleh si wewe gombel. Dan tentunya salah satu dari kalian yang terpilih, sukmanya akan dibawa masuk ke dalam alam gaib. Nah, ritual ini itu tidak diikuti oleh warga desa. Jadi mereka bertiga saja, si dukun, Bayu, sama Ayu, ini berhari-hari dia di rumah yang ditempatinya dulu, rumah yang sudah lama kosong, entah ritual apa yang mereka lakukan berhari-hari. Jadi warga ini cuma mantau dari jauh saja, kurang lebih sekitar 12 hari mereka bolak-balik melakukan ritual di sana. Nah, di hari ke-12 menjelang Isya, ya jelas warga yang ramai berkumpul di sekitaran rumah tersebut ini melihat Bayu sama dukun ini membopong tubuh dari Ayu masuk ke dalam mobil. Walau alam bisawab, itu Ayu pingsan atau sukmanya sudah pergi dibawa oleh wewe gombel. Dan sejak hari itu, dukun, Ayu, Bayu itu sudah tak pernah lagi terlihat di desa tersebut. Bahkan di tahun 2000, ya masuk tahun 2001, rumah yang bekas tempat tinggal Bayu dan Ayu ini diratakan oleh warga, dirobohin sama warga, itu dijadikan fasilitas buat desa ya. Jadi diratakan, kalau ada kegiatan apa-apa itu jadi lapangan lah ya, digunakan untuk menjadi fasilitas desa. Karena Bayu atau Ayu ini tidak tahu kabarnya, tidak tahu rimbanya di mana. Dan setelah 12 hari mereka melakukan ritual, entah ritual apa, dan terlihat di hari ke-12 Bayu dan si dukun ini membopong tubuhnya Ayu masuk ke dalam mobil. Alhamdulillah sejak hari itu tidak ada lagi anak kecil yang hilang secara misterius di kampung tersebut. Nah, inilah kisah misteri ritual pesugihan kutang wewe gombel. Nah, jadi apa yang dijadikan alat ritual itu tadi? Kain putih tadi. Kain putih tadi itu diberikan kepada wewe gombel untuk wewe gombel ini bisa menjelma jadi manusia. Ketika wewe gombel menjelma jadi manusia, dia akan leluasa untuk mencari anak yang akan dibawanya masuk ke alam gaib untuk dijadikannya mainan. Nah, setelah wewe gombel mempergunakan kain putih itu konon katanya
menurut penjelasan dari si Aki, itu akan bisa mendatangkan uang. Jadi kalau dilipat, kain putih itu disimpan di dalam peti, ketika dibuka lagi, itu uang sudah ada di dalam peti, sesuai permintaan atau pertukaran yang dilakukan oleh si pelaku pesugihan Kutang Wewe Gombel dengan apa yang telah diberikan. Nah, inilah sebuah kisah nyata yang diberikan oleh sahabat kita Haryanto. Nah, Bapak Haryanto ini menangani atau memecahkan kasus ini. Jadi Haryanto paham betul, tahu betul, bahkan di saat kejadian ini usia Haryanto itu sudah 12 tahun. Ya, dia ngomong gini, syukurlah pada saat itu usiaku sudah 12 tahun. Mungkin kalau usiaku di bawah 10 tahun, bisa-bisa aku yang dijadikan mainan oleh Wewe Gombel. Itulah kisah yang dibagikan oleh Haryanto atau Har di sini saya sebutkan. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan berikan pendapat gimana cerita misteri satu ini. Dan ingat, ritual pesugihan bukan untuk dicari, tapi untuk kita ketahui. Tak ada jalan pesugihan yang menjanjikan kekayaan, kenikmatan seutuhnya di dunia ini. Bekerja keras, ridho dari Allah, rezeki halal yang Allah berikan, itulah nikmat dari hasil bekerja keras. Saya Riwijaya beserta tim undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.